Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani Saragi, saya berasal dari UT Medan dan nomor mahasiswa saya yaitu 501573329. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 6 untuk mata kuliah studi kooperatif. Nah, pertanyaan itu ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Nah, di sini saya akan menjawab yang sudah saya ketikkan. Sebagai guru pendidikan, terkhususnya saya di sekolah pendidikan dasar, saya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, upaya untuk mengatasi isu gender dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dapat dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Langkahnya itu adalah dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya, ketika membentuk kelompok belajar atau menunjuk ketua kelas, saya akan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Saya tidak membeda-bedakan peran ataupun tanggung jawab berdasarkan gender, misalnya tugas memimpin doa, menghapus papan tulis, ataupun mempresentasikan hasil kelompok diberikan secara bergantian kepada semua siswa. Dengan begitu, mereka belajar bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh tanggung jawab dan usaha mereka. Saya juga tidak menggunakan bahasa ataupun komentar yang mengandung stereotip gender, seperti menganggap anak laki-laki lebih pandai dalam pelajaran matematika, sedangkan anak perempuan lebih baik dalam pendidikan seninya. Selain itu, saya akan memastikan materi pembelajaran yang digunakan bersifat tanggap akan gender. Dalam memilih buku teks, gambar, ataupun contoh kasus, saya akan memilih untuk menggambarkan peran laki-laki ataupun peran perempuan secara seimbang, sehingga siswa dapat melihat bahwa semua profesi dan peran sosial dapat dilakukan oleh siapa saja. Saya juga berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengarkan. Ketika ada perilaku yang menunjukkan bias gender di antara siswa, saya akan menanggapinya dengan pendekatan yang edukatif. Menjelas Menjelaskan pentingnya menghormati satu sama lain. Dengan cara-cara tersebut, saya berharap dapat membantu siswa tumbuh menjadi individu yang terbuka, menghargai perbedaan, dan percaya bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh usaha dan semangat mereka untuk belajar. Nah, yang pertanyaan kedua itu adalah sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda lakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Jawaban saya, ada beberapa strategi konkret yang dapat dan telah saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di lingkungan pendidikan sekolah dasar. Nah, yang pertama itu adalah memberikan kesempatan yang setara kepada semua siswa. Saya memastikan baik siswa laki-laki ataupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk memimpin, menjawab pertanyaan, mempresentasikan hasil kerja, ataupun berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Hal ini membantu membangun rasa percaya diri tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kedua, menggunakan bahasa dan perilaku yang netral gender. Dalam berinteraksi, saya menghindari kata-kata yang menegaskan stereotip seperti anak laki-laki harus kuat atau anak perempuan harus rapi. Sebaliknya, saya menggunakan pujian yang berfokus pada usaha, kerjasama, ataupun tanggung jawab mereka. Yang ketiga, meninjau materi pembelajaran agar tetap tanggap akan gender. Saya memilih buku, gambar, dan video yang menampilkan laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran positif dan seimbang, sehingga siswa memahami bahwa setiap profesi dan tanggung jawab adalah dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang keempat, menjadi teladan dalam menghargai perbedaan. Saya berusaha menampilkan sikap adil, terbuka, dan menghormati kepada setiap siswa, tanpa memandang latar belakang mereka, dengan memberikan contoh nyata
Siswa belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Itu tidak ada perbedaan antara perempuan ataupun laki-laki. Terus yang kelima, menangani potensi diskriminasi atau ejekan secara edukatif. Jika terjadi perilaku tidak adil di kelas, saya akan mengajak siswa berdiskusi untuk memahami mengapa tindakan tersebut telah salah dan bagaimana seharusnya mereka bersikap saling menghormati. Terus yang keenam, mengintegrasikan nilai keberagaman dalam kegiatan belajar. Melalui cerita, permainan kelompok, ataupun proyek kerja, saya menanamkan nilai bahwa perbedaan baik gender, budaya, ataupun kemampuan adalah hal yang perlu dirayakan karena memperkaya kehidupan secara bersama. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, saya berharap dapat menumbuhkan budaya kelas yang adil, saling menghargai, dan bebas dari bias gender sejak usia dini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga itu adalah, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini, dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Jawaban saya, tantangan utama dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender di pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar, biasanya muncul dari budaya, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat yang masih bias akan gender. Banyak siswa datang ke sekolah dengan nilai-nilai dan pola pikir dari lingkungan keluarga yang sudah terbentuk sejak dini. Misalnya, anggapan bahwa anak laki-laki harus lebih aktif atau anak perempuan harus lebih penurut. Nah, hal ini bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi di kelas dan bagaimana mereka memandang diri sendiri maupun teman sebayanya. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman dan sensitivitas gender di kalangan pendidik sendiri. Tidak jarang guru secara tidak sadar memperlakukan siswa secara berbeda-beda berdasarkan gendernya. Misalnya, lebih sering menunjuk anak laki-laki untuk tugas fisik atau anak perempuan untuk tugas administrasi. Selain itu, keterbatasan sumber belajar dan tanggap gender juga bisa menjadi kendala karena banyak buku teks ataupun media pembelajaran yang masih menampilkan peran tradisional yang tidak seimbang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya merencanakan beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan pemahaman diri dan rekan sejawat melalui pelatihan dan refleksi tentang bias gender, agar lebih peka dalam bersikap dan mengajar. Kedua, membangun komunikasi terbuka dengan orang tua siswa untuk menjelaskan pentingnya kesetaraan gender dalam mendukung pembelajaran dan potensi anak. Ketiga, mengadaptasi bahan ajar dan kegiatan kelas agar lebih inklusif dan menampilkan contoh yang beragam tentang peran laki-laki ataupun peran perempuan. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap dapat secara bertahap mengubah cara pandang mereka di lingkungan sekolah menjadi lebih adil, terbuka, dan menghargai setiap individu tanpa memandang gender. Nah, itulah jawaban saya terkait diskusi 6. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.